Oke, selamat bertemu kembali buat anak-anak Ibu. Selamat tahun baru dan selamat bertemu kembali di semester yang baru. Dan semoga di semester yang baru ini nanti anak-anak Ibu bisa lebih baik lagi dan bisa tercapai apa yang anak-anak Ibu impikan gitu ya. Nah, untuk semester ini kita ada beberapa bab, dan bab yang pertama untuk semester ini adalah namanya sistem pernapasan. Jadi kita akan masuk ke sistem pernapasan, yaitu sistem pernapasan pada manusia ya. Nah, untuk bisa lebih memahaminya silahkan diperhatikan buat anak-anak Ibu. Nah, baik. Kalau kita berbicara mengenai sistem pernapasan, nama lainnya adalah sistem respirasi. Maka dia ada sebenarnya banyak definisi arti bernapas itu gitu ya. Nah, tapi di sini yang Ibu buatkan ada dua di sini yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah kalau kita bicara mengenai sistem pernapasan, itu artinya adalah merupakan sistem pertukaran gas di mana masuknya oksigen ke dalam tubuh untuk kebutuhan metabolisme, dan setelah metabolisme berlangsung hasilnya adalah CO2, dan CO2 itu akan dikeluarkan melalui sistem pernapasan kita karena merupakan suatu gas yang dapat bersifat racun dalam tubuh kita. Jadi masuknya oksigen dan keluarnya CO2 dalam proses metabolisme itu namanya adalah pernafasan ya. Nah, yang kedua artinya adalah pertukaran gas antara sel dengan lingkungan. Jadi artinya adalah ketika oksigen masuk ke dalam tubuh kita, maka masuk ke dalam alveolus. Dari alveolus nanti oksigen itu akan diangkut oleh hemoglobin masuk ke dalam sel. Dalam sel itu nanti terjadi metabolisme sehingga dihasilkan energi dan plus CO2, dan CO2 itu nanti akan dikeluarkan lagi dari sel, masuk kembali ke dalam darah. Dari darah diangkut kembali dia oleh plasma darah ke dalam alveolus kita. Dari alveolus nanti akan keluar lagi melalui sistem pernapasan kita atau keluar dari dari hidung kita sendiri. Nah, jadi artinya adalah ketika oksigen itu keluar dari sel masuk ke darah, nah itu adalah namanya lingkungan. Dari darah ke sel, berarti dari lingkungan ke sel. Jadi pertukaran gas antara sel dengan lingkungan itu maksudnya ya. Jadi dia definisinya bisa dari lingkungan ke sel, sel ke lingkungan, atau definisi yang lebih sederhananya adalah pertukaran antara oksigen dan CO2 yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi itu adalah definisi daripada respirasi, dan perlu kita tahu bahwa respirasi ini tujuannya adalah untuk menghasilkan energi. Jadi sel itu agar bisa beraktivitas, bisa melakukan proses reproduksi dan melakukan aktivitasnya, itu dia memerlukan yang namanya ATP atau energi, di mana itu hanya akan terjadi kalau ada yang namanya oksigen yang mereka perlukan gitu. Jadi itu perlu dibutuhkan untuk proses pembentukan ATP, di mana oksigen itu akan masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan, dan hasil daripada metabolisme CO2 juga itu yang tidak diperlukan, jadi harus dikeluarkan juga melalui sistem pernapasan kita. Jadi itu adalah arti daripada pernapasan atau arti daripada respirasi ya nak ya. Nah, kalau kita bicara mengenai sistem pernapasan, maka di sini ada yang namanya adalah alat pernapasan. Jadi alat-alatnya yang berperan, organ yang berperan untuk keluar masuknya gas itu tadi itu ada ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada alat respirasinya itu. Nah, jadi ada namanya nasal. Jadi nasal itu merupakan bagian dari rongga hidung ya. Nah, jadi di sini ada oral cavity atau rongga mulut. Ada faring ya, ini namanya faring. Ada laring di bawahnya, dan ada trakea. Ini ya trakea. Baru di bawahnya lah bronkus. Baru bronkus itu nanti dia akan masuk ke dalam paru-paru.
Nah, jadi di paru-paru itu nanti ada lagi namanya adalah bronchiolus. Nah, jadi itulah merupakan organ pernapasan dan perlu diingat bagian kecil daripada bronchiolus itu tadi nanti itu di situ ada namanya alveolus. Ya, itu dia nak. Nah, kita mulai yang pertama namanya adalah hidung. Jadi hidung itu kita ada hidung. Jadi hidung itu di dalamnya nanti inilah rongga hidung ya. Di dalamnya itu nanti kita jumpai ada banyak hal yang mendukung proses pernafasan. Yang pertama namanya adalah rongga hidung. Jadi itu rongga hidung itu adalah salurannya itu ya. Di situ nanti ada lendir. Lendir itu berfungsi untuk menangkap debu. Ada rambut yang berfungsi untuk menyaring debu. Dan di situ juga ada saraf sebagai pembau, makanya dia sebagai indera pembau. Ada pembuluh darah yang berfungsi untuk nanti menghangatkan udara pernapasan, yaitu hidung itu berfungsi untuk mengatur udara pernapasan, suhu udara pernapasan dalam tubuh kita ya. Jadi di situ ada rambut, ada lendir, ada pembuluh darah, itu ada di dalam, ada saraf, itu ada di dalam bagian hidung kita ya. Jadi itu sesuai dengan fungsinya menyaring, menangkap debu, dan juga untuk menghangatkan atau mengatur suhu daripada udara pernapasan kita ya. Nah, yang kedua adalah namanya faring. Ini faring. Jadi kalau faring ini dia itu adalah berada di bawah daripada saluran daripada saluran daripada hidung tadi. Nah, sudah itu ada di bawah itu ada faring, di bawah saluran mulut dan saluran hidung itu di bawahnya namanya faring ya. Jadi faring ini nanti dia terdiri atas ada 3 bagian, ada namanya nasofaring, ada namanya orofaring, dan ada namanya laryngofaring. Jadi kalau dia bedanya nasofaring ini bagian faring yang mengarah ya ke yang dia, atau bisa dikatakan bagian faring yang terbuka nanti itu dia mengarah ke naso. Naso itu hidung. Nah, hidung ya. Jadi bagian faring yang terbuka ke arah hidung namanya adalah nasofaring. Bagian faring yang terbuka ke arah mulut namanya orofaring. Oke. Bagian faring yang membuka ke arah laring namanya adalah laryngofaring. Jadi nanti itu berdasarkan arah kemananya dia membuka, maka itu nanti dibedakan nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Ya, jadi itu dia. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pada bagian posterior atau belakang daripada faring ini terdapat yang namanya laring, atau kita sering namanya tekak. Di sinilah terdapat yang namanya pita suara, di mana kalau udara masuk ke dalam faring tersebut dan menggetarkan daripada pita suara sehingga kita bisa bersuara. Jadi sebenarnya getaran daripada pita suara itu itulah menyebabkan adanya frekuensi atau bunyi daripada suara yang kita keluarkan. Jadi berada di bagian yang namanya adalah laring ya. Jadi di situ ada terdapat pita suara kita. Jadi bagian kalau di gambarnya ya merupakan gambar faring anatominya. Ini adalah nasofaring, ini orofaring, dan ini adalah hipofaring ya. Itu adalah bagian-bagiannya. Yang terakhir namanya oesophagus ya. Jadi ini adalah bagian gambar-gambar daripada anatomi daripada faring tersebut ya. Itu dia. Nah, yang ketiga namanya adalah laring. Tadi sudah Ibu kasih tahu, laring itu posisinya berada persis di bawah faring. Nah, ya. Jadi itu dia adalah namanya laring ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya ini. Nah, ini adalah laring ya. Laring ini laring ya, laring telah merupakan laring ya, bagian laringnya. Jadi dia di atasnya itu dia ada namanya faring. Di faring itu nanti di situ ya ada namanya istilahnya kita kenal epiglottis ya.
Nah, laring. Jadi laring ini dia terletak di bawah faring, sudah kita bilangkan sebelumnya tadi, atau merupakan pangkal daripada tenggorokan. Jadi dia di atas daripada trakea, tenggorokan namanya trakea, ya. Ya, fungsinya lah untuk menyaring udara dari faring ke trakea, karena antara faring dan trakea disitulah laringnya, gitu ya nak ya. Nah, baru terdapat glotis. Bagian atas dari laring itu namanya glotis, ya. Glotis ini akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis. Jadi dia bagian atas laring itu namanya glotis, epi itu penutupnya namanya adalah epiglotis. Nah, jadi ada glotis dan epiglotis. Ya, bagian atas laring tadi adalah namanya glotis. Ya, yang akan menutup bagian bawahnya namanya adalah epiglotis. Jadi epiglotis ini akan tertutup pada saat kita makan. Tapi kalau pada saat kita berbicara, epiglotis ini akan terbuka, ya. Jadi kenapa pada saat makan kita dia tertutup? Itu adalah supaya makanan yang kita makan itu nanti tidak masuk ke dalam yang namanya trakea. Jadi dia menutup. Tapi kalau misalnya kita berbicara, yang dia tutup itu adalah kalau kita berbicara, maka yang dia tutup itu adalah esofagus. Jadi kalau kita makan, yang terbuka adalah esofagus, tapi kalau kita berbicara, yang tertutup adalah esofagus, tapi yang terbuka adalah trakea kita. Jadi nanti epiglotis ini akan tertutup tergantung daripada kondisi kita. Apakah dia menutup trakea atau dia menutup esofagus, tergantung kondisi tubuh kita. Kalau kita makan supaya tidak masuk makanan itu ke saluran pernapasan, maka dia akan menutup trakea atau tenggorokan, tenggorokan. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi makan, ya maka dia menutup daripada trakea. Tapi kalau kita berbicara, kondisi berbicara, maka yang tertutup, yang dia akan menutup bagian yang namanya adalah esofagus kita, gitu ya nak. Jadi dia tergantung kondisi tubuh kita. Nah, laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Tadi sudah Ibu bilangkan di situ ada namanya pita suara, ya. Nah, yang keempat adalah namanya trakea atau tenggorokan. Jadi trakea ini dia panjangnya kira-kira 10 cm ya di leher kita. Nah, sudah kira-kira lebih kurang 10 cm dan dia nanti panjang sampai ke dada karena di paru-paru kita itu ada dada, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai trakea, maka trakea itu nanti dia atau kita bilangkan namanya tenggorokan, maka dia tersusun atas dalamnya itu ada namanya tulang rawan yang berbentuk cincin. Jadi tulang rawan berbentuk cincin dan dalamnya itu ada rongga yang terdiri atas dalamnya itu ada jaringan epitel bersilia. Jadi fungsinya adalah untuk menyaring debu yang tidak tersaring ketika lewat melalui hidung. Jadi penyaringan kedua itu berada di trakea. Jadi dalamnya ada tulang rawan berbentuk cincin, ada jaringan epitel bersilia di dalamnya, ya. Itu adalah trakea. Jadi trakea itu dia sering namanya adalah tenggorokan, gitu nak ya. Nah, yang kelima namanya adalah bronkus. Jadi kalau kita bicara bronkus ini merupakan cabang daripada trakea atau cabang daripada tenggorokan tadi. Nah, gitu dia. Jadi dalam bronkus kita ini juga nanti itu dia dalamnya itu ada beberapa hal, ya. Ada jaringan ikat, jaringan itu jaringan epitel, ya. Ada jaringan ikat, ada juga jaringan epitel di sana, ya. Ada jaringan otot polos, ya, dan juga di sana tetap ada jaringan tulang rawan berbentuk jaringan tulang rawan, tapi dia tidak berbentuk cincin. Kalau tadi trakea berbentuk cincin tulang rawannya, maka di sini dia itu nanti berbentuk tidak teratur. Jadi dia bentuknya tidak teratur, gitu ya. Itu dia. Jadi bronkus ini dia ukurannya lebih kecil daripada
trakea, karena dia merupakan cabang dari trakea. Jadi fungsinya juga tetap sebagai saluran udara dari trakea atau kita kenal tenggorokan menuju ke bronkus gitu ya. Jadi ini adalah trakea, ini trakea, maka ini adalah cabangnya, ini namanya adalah bronkus. Nah, ini bronkus ya. Jadi bronkus itu ada dua, gitu dia ya. Bronkus ini nanti dia akan berhubungan dengan ada lagi cabang-cabangnya. Nah, itu namanya lah bronkiolus ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini tadi adalah yang ini trakea atau tenggorokan. Ini adalah bronkus ya, cabang dua. Dia sudah masuk ke paru-paru. Dan cabangnya ini lagi, ini adalah cabang bronkus tadi, namanya bronkiolus ya. Jadi bronkiolus itu nanti dia berhubungan dengan yang namanya alveolus, kantong-kantong berbentuk yang namanya adalah bola-bola tempat masuknya udara seperti itu. Jadi ini bronkiolus adalah percabangan kecil dari bronkus. Sel-sel epitel berselia pada bronkus berubah menjadi sel epitel berbentuk sisik. Nah, pada bronkiolus sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Kalau tadi pada bronkus ada, pada trakea juga ada. Tapi kalau dia pada bronkiolus itu sudah tidak lagi cincin tulang rawannya ya. Nah, baru bronkiolus itu berhubungan dengan alveolus. Nah, itu dia. Jadi bagian ujungnya adalah bronkiolus. Nah, ya. Nah, yang bagian berikutnya adalah paru-paru dan alveolus. Jadi ini adalah gambar paru-paru. Paru-paru kita ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Ini tadi trakea, ini bronkus, cabang dua sudah masuk dalam paru-paru dan cabangnya adalah bronkiolus yang kecil. Bronkiolus ini di situ di bagian ujungnya ada namanya alveolus ya. Nah, jadi kalau kita bicara paru-paru, maka paru-paru itu nanti dia dibungkus oleh jumlahnya ada dua tadi, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kalau dari sebelah kanan itu ada 3 lobus, 1, 2, 3. 3 ruang maksudnya, sebelah kiri ada 2 lobus. Jadi 1 ini, 1, 2. Nah itu ya. Dan paru-paru ini dibungkus oleh pleura. Pleura itu pembungkusnya ada dua, satu pleura sebelah dalam, satu namanya pleura sebelah luar. Kalau pleura sebelah dalam itu langsung membungkus paru-paru ini, langsung ya. Nah, langsung dia. Nah, kalau dia pleura sebelah luar itu merupakan suatu pleura yang membatasi antara rongga dada dengan paru-paru itu. Jadi antara paru-paru dengan rongga dada itu dibatasi oleh ada selaput. Nah, itu namanya lah selaput pleura sebelah luar. Antara pleura sebelah dalam dengan sebelah luar itu ada pembatasnya, namanya lah cairan limpa. Jadi cairan limpa itu fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan antara lapisan sebelah luar dengan lapisan sebelah dalam pada saat paru-paru itu berkontraksi atau berelaksasi, karena dia memang harus berkontraksi, berelaksasi untuk mengeluar masukkan udara seperti itu. Nah, ya jadi dia ada memiliki yang namanya adalah dua lapisan dan dibatasi oleh cairan limpa. Itu adalah paru-paru kita ya, dia ada dua tadi sebelah kiri dan kanan. Nama lain paru-paru itu adalah pulmo. Jadi kalau sebelah kiri namanya pulmo sinister, kalau sebelah kanan namanya adalah pulmo dexter. Jadi itu namanya ya. Nah, kita masuk ke alveolus. Tadi udah Ibu bilang kan alveolus itu merupakan bagian paling ujung daripada bronkiolus. Jadi dia berbentuk seperti bola-bola bulat di mana nanti dalamnya itu kaya akan pembuluh darah karena fungsinya memang adalah untuk tempat pertukaran gas. Jadi gas itu diikat oleh darah. Apakah itu plasma darah atau sel darah itu sendiri. Jadi makanya dia nanti di situ selalu kaya akan pembuluh darah sesuai dengan fungsi daripada alveolus adalah untuk tempat pertukaran gas. Jadi kalau paru-paru itu dia memiliki alveolus yang ya kurang lebih 300 juta alveolus. Jadi itulah isi daripada alveolus kita tersebut. Ya, jadi bagian terakhir daripada sistem pernapasan kita namanya adalah alveolus gitu ya.
Nah, kita masuk ke yang kedua. Nah, jadi yang kedua namanya adalah mekanisme pernapasan. Bagaimana sih terjadinya pernapasan dalam tubuh kita? Jadi, bisa kita bedakan atas dua berdasarkan daripada fasenya. Nah, jadi ada namanya inspirasi yang merupakan suatu fase yang mengeluarkan udara. Inspirasi in masuk, memasukkan udara. Berarti memasukkan oksigen ke dalam tubuh, itu namanya lah fase inspirasi. Nah, kalau mengeluarkan udara atau namanya CO2, itu namanya lah fase ekspirasi. Jadi ketika tubuh mengeluarkan CO2, itu namanya fase ekspirasi, ya. Nah, pernapasan bisa juga kita bisa kita bedakan berdasarkan organ yang berperan gitu. Nah, jadi tadi kalau berdasarkan fasenya ada inspirasi memasukkan udara, ada fase ekspirasi mengeluarkan udara atau mengeluarkan CO2, ya. Nah, berdasarkan organ bantunya, maka nanti pernapasan kita bedakan atas dua. Ada namanya pernapasan dada, ada namanya pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Ya, jadi dia ada dua. Nah, kita mulai dari yang namanya adalah pernapasan dada. Tadi berdasarkan organ bantunya ada dua, satu pernapasan dada. Kalau namanya pernapasan dada, maka pernapasan dada ini pernapasan yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk sebelah luar. Jadi nanti otot, jadi tulang rusuk ini dia ada ototnya, itu dia bisa berkontraksi, berelaksasi, sehingga nanti bisa menyebabkan posisi rongga dada itu berubah. Itu bisa menyebabkan kondisi tulang rusuk juga bisa berubah. Ya, jadi kalau kondisi inspirasi yang terjadi pada pernapasan dada, in artinya masuk, udara masuk, ya. Udara masuk ini karena adanya yang namanya kontraksi. Jadi kontraksi otot antar tulang rusuk itu menyebabkan nanti rongga dada itu membesar. Tulang rusuk naik, rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya turun karena membesar dia. Jadi tekanan udara turun, itulah yang menyebabkan nanti udara bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, oke, itu dia. Nah, sebaliknya kalau ekspirasi, X itu keluar, udara akan keluar atau CO2 akan keluar. Jadi kapan dia akan keluar? Itu pada saat otot antar tulang rusuk tadi itu dia mengalami relaksasi. Jadi kalau dia relaksasi, dia menekan rongga dada itu sehingga nanti tulang rusuk turun dan tekanan udara meningkat, maka udara akan keluar. Nah, jadi udara keluar atau CO2 keluar, itulah namanya kita kenal fase ekspirasi. Jadi kondisi rongga dada itu dia menjadi mengecil gitu ya naknya. Jadi itu adalah pernapasan dada. Ingat, inspirasi kontraksi, ekspirasi relaksasi otot. Nah, itu dia. Nah, kita masuk ke pernapasan perut. Tadi pernapasan dada. Jadi kalau pernapasan perut ada inspirasi, ada ekspirasi. Jadi kalau ada inspirasi masuk, udara bisa masuk dengan bantuan otot diafragma, ya. Itu di mana otot diafragma itu dia akan mengalami pada waktu fase inspirasi, diafragma itu nanti dia akan turun atau dikatakan mendatar. Jadi kontraksi diafragma menyebabkan diafragma kontraksi daripada diafragma menyebabkan posisi diafragma itu nanti turun atau mendatar. Sehingga nanti rongga dada itu akan membesar, tekanan udara turun sehingga udara bisa masuk ke dalam. Itulah namanya inspirasi pernapasan perut. Ya, jadi ingat diafragma itu turun atau mendatar. Nah, untuk yang kedua ekspirasi, itu nanti kontraksi otot diafragma itu menyebabkan posisi daripada diafragma itu nanti mencembung atau naik. Jadi karena dia mencembung, maka dia akan menekan daripada dada, rongga dada. Sehingga rongga dada terdesak, maka nanti rongga dada itu akan mengecil karena terdesak oleh diafragma. Jadi menekan udara keluar, didesak, rongga dada mengecil, ya kan? Sehingga nanti tekanan udaranya meningkat, maka udara akan keluar. Jadi itulah ekspirasi. Ingat, udara itu akan berpindah dari tekanan tinggi
ke tekanan yang rendah. Itulah prinsip difusi. Jadi karena tadi didesak dia tekanannya tinggi, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dibanding di luar tubuh, maka nanti udara itu dia akan keluar. Itulah namanya fase ekspirasi, ya seperti itu. Nah, kita masuk ke yang terakhir untuk yang sistem pernapasan yang pertama ini. Nah, jadi di sini adalah namanya volume udara pernapasan. Jadi volume udara pernapasan adalah merupakan besar kapasitas udara pernapasan yang ada dalam paru-paru kita. Nah, artinya adalah nanti udara dalam paru-paru kita itu yang bisa kita masukkan, yang bisa kita keluarkan, atau yang tetap dalam paru-paru kita itu volumenya berbeda-beda, tergantung daripada kondisi yang terjadi dalam paru-paru kita gitu. Jadi dia ada berbeda-beda volumenya. Nah, jadi ini namanya volume tidal. Nah, ini merupakan volume udara pernapasan biasa. Ini merupakan volume udara yang bisa kita keluarkan secara normal, ekspirasi normal, atau volume udara yang bisa kita masukkan, kita hirup secara normal tanpa tekanan atau paksaan. Jadi dia besarnya adalah 500 cc. Nah, volume cadangan inspirasi. Jadi yang merupakan volume udara yang masih bisa kita masukkan, in artinya masuk, setelah kita menghirup udara tidak secara normal. Jadi agak kita tekan hirupnya, gitu ya. Nah, volume cadangan ekspirasi ini merupakan volume udara yang masih bisa kita keluarkan setelah kita mengeluarkan udara secara normal. Jadi kita agak tekan untuk mengeluarkannya. Nah, itu dia. Volume udara sisa ini merupakan suatu volume udara yang tetap ada dalam paru-paru. Jadi sekalipun kita keluarkan secara paksa, tadi misalnya cadangan ekspirasi ya, udah kita keluarkan, kita tekan, maka dia tetap akan ada dalam paru-paru kita. Itu namanya volume sisa gitu. Itu volume residu istilahnya ya. Jadi itu dia volumenya ya. Jadi 1000 cc ya. Nah, jadi ini tadi penjelasannya. Volume tidal yang kita hirup secara normal 500 cc, cara inspirasi kita hirup maksimal 1500 cc, ekspirasi yang kita hembuskan secara maksimal 1500 cc, 1000 cc volume udara yang tetap di dalam tubuh kita. Nah, jadi nanti untuk tugasnya Anda tuliskan, ya anak-anak Ibu tuliskan apa itu kapasitas vital paru-paru, kapasitas residu, kapasitas inspirasi. Nah, jadi nanti silahkan dijawab. Jadi apa itu kapasitas vital paru-paru, kapasitas residu, kapasitas inspirasi, dan satu lagi kapasitas total. Jadi ada 4. Nanti itu silahkan dibuat apa definisinya dan berapa jumlahnya. Ya, jadi itu nanti sebagai tugasnya untuk sistem respirasi yang pertama ini ya. Itu dia nak. Nah, baik, Bu rasa sampai di sini dulu untuk sistem pernapasan yang pertama. Kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanya, nanti Bu akan jelaskan kalau memang masih ada yang perlu dipertanyakan, dan kerjakan tugasnya. Dan Ibu rasa sampai di sini dulu ya. Tetap semangat dan tetap kerjakan tugasnya dan tetap rajin belajar. Rasa sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.